Bro, gue mau share tips dan triknya dapat kerja di luar negeri tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar, bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua sih, bro, semua di sana. Gua kangen banget nih ngomong-ngomong masih, bro, walaupun gue dengan kamera gini doang, jadi kayak kita ngomong langsung kayak gitu, bro. Sekarang gue mau bahas nih pembahasan yang banyak banget sih, bro, nanya, yaitu adalah tentang mau kerja ke luar negeri di tahun 2019, bro. Sekarang ini udah deket lagi tahun 2019, bro. Jadi ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi gue, kayak gimana gue itu dulu waktu mau akhir tahun kayak gitu. Strategi gue lah cari kerja ke luar negeri, bro. Dan alhamdulillah, bro, gue bisa dapet kerja ke luar negeri dengan cara kayak gini. Jadi gue share yang mudah-mudahan berguna lah bagi si bro semua yang ada kepikiran nih mau kerja ke luar negeri. Oke, sebelumnya, bro, gue itu mau kenalin diri lagi lah kalau gitu. Kalau si bro masih yang baru di sini, nama gue Bayu Hidayat. Sekarang gue ada di Amerika. Gue itu sebagai Utran engineer di sini, kayak engineer yang ngerjain telekomunikasi. Gue ngerjain kayak troubleshooting, konfigurasi mesin. Sekarang gue ada di Californianya Amerika, bro. Gue baru pulang kerja nih sekarang nih. Kayak berasa gimana sih, bro, baru pulang kerja gitu, kayak mau semangat seperti gimana kayak gitu. Si bro semua yang udah nanya di Instagram gue, langsung ke YouTube gua, langsung nanya ke gua gitu, gua tengku banget. Tapi gua minta maaf, bro, yang nanya itu memang banyak banget. Jadi gua itu coba jawabnya satu persatu, dan rata-rata pertanyaan itu sama, gimana caranya kerja ke luar negeri. Oke, sekarang kita sharing, bro, ya. Tips gue yang pertama, bro, adalah, nah, si bro semua kan udah denger tuh gimana caranya dulu itu cari kerja ke luar negeri tapi nggak perlu pinter, cuman ada strategi-strateginya. Jadi yang belum nonton gitu gimana caranya, bisa langsung ke link yang di atas ini, atau langsung ada di sini di bawah. Gue itu nggak pinter, bener-bener gue itu nggak super duper hebat orangnya, itu orang biasa-biasa aja. Cuman gue itu ada kayak spesial resep sedikit untuk bisa kerja ke luar negeri. Lu bisa lakuin juga. Tapi gue ngasih kayak sedikit gambaran dari video gue itu. Itu sebenarnya gue itu coba connect lagi ke agensi-agensi yang pernah ngubungin gue. Walaupun kerjaannya itu bukan buat gue, cuman gue itu coba nolongin temen gue yang coba kerja ke luar negeri. Nah, sehingga si agensi ini seperti mikirnya gue itu ya simbiosis mutualisme gitu. Jadi kayak saling bekerja sama yang menguntungkan gitu, bro. Sehingga dia itu selalu ngubungin gue, dan gue itu dapat kayak kontak list yang pertama. Kalau ada kerjaan apapun, gue bakalan dihubungi. Nendang sesuatu yang positif, bakalan dapat positif juga ke lu. Jadi lu bakalan dapat kerja juga. Oke, jadi detailnya langsung aja ke video gue ntar itu, bro, ya. Coba kita masuk ke tips yang pertama sekarang, bro. Yang gue lakuin itu di akhir tahun biasanya adalah, kan udah banyak nih agensi yang hubungi gue di satu tahun. Coba ngelis satu persatu yang ada di email gue, bro. Dan gue kirim email semuanya, gue kirim dengan ngucapin happy holiday. Happy holiday kan gak masalah kan, cuman lu itu mau tahu kabarnya orang, memberikan rasa persahabatan loh. Ternyata cara kayak gini ini bagus banget, bro. Lu itu jadi kayak direcognize lagi. Oh, oke. Gue masih kenal sama Bayu, dan Bayu itu orang yang pernah bantuin gue konekin dia sama salah satu engineer sehingga gue dapat kerjaan si agency ini. Akhirnya conversation di sana muncul. Ya, akhirnya gue tanya, gimana bentuk kontraktor seperti apa? Kira-kira apa ya nih kerjaan di kedepannya itu apa aja? Alhamdulillah, bro, dengan lu itu cuman ngasih email simple doang, nanya apa kabar, gimana liburan dia, cuma segitu doang, sehingga lu dapat informasi yang lebih banyak lagi. Yang gue dapet, dia ngasih tahu project yang ada di mana dan dibutuhkan skill apa aja. Dari sana gue bisa persiapan diri, perbaiki lagi apa yang harus gue pelajari dan apa strategi gue berikutnya. Yang pasti lu itu kayak ya melangkah lebih maju lah, itu one step ahead gitu loh. Tapi bener-bener, bro, ya, gue banyak dapat kerjaan cuman dari gara-gara gitu dong, bro. Kalau lu itu lebih supel orang ya, lu itu lebih mau membantu, orangnya enak diajak ngobrol, agensi itu nggak sungkan-sungkan bakalan hubungin lu, bro.
Mudah-mudahan, insya Allah, gue yakin banget. Oke bro, sekarang tips yang kedua bro. Lu harus optimisasi semua situs-situs untuk mencari kerja lu, oke? Gue juga udah pernah cerita situs-situs apa yang paling mujarab untuk cari kerja. Ada videonya udah gue buat, bisa nonton aja langsung ke link yang di atas ini atau link yang di bawah, sisi bawah gue kasih tahu semuanya. Lu itu coba buat auto notification, ngasih tahu kalau ada kerjaan yang baru datang ke lu, informasi-informasi. Jadi lu adalah orang yang paling pertama dapat informasi itu. Yang gue lakuin biasanya ya tinggal lu klik notification, masuk ke email lu, dan dari yang masuk semua itu gua adalah orang yang pertama apply kerjaan itu bro. Simple kan bro, benar ya. Lu kalau misalnya tahu gimana gua itu gilanya waktu cari kerja pertama kali, gua bakalan semua negara gua masukin, nggak cuman di Afrika, nggak cuman di Amerika Latin, di mana aja bro, negara yang belum pernah gua dengar sedikit pun namanya, gua langsung apply aja di sana. Dan itu bakalan jadi pelajaran gue sendiri. Gue bakalan dihubungi sama agensi. Di sana gue bakalan bisa belajar bahasa Inggris, ketemu dari orang baru walaupun di email doang. Kadang dia juga langsung nelfon. Cuman kayak jadi experience baru malu gitu. Bisa coba kayak gitu bro. Sekarang tips yang ketiga. Udah setahun lu cari kerja, udah setahun lu searching sana sini. Sekarang saatnya kita update CV kita di LinkedIn. Profile lu tambah cakepin seperti apa. Lu coba buat CV yang sehebat-hebatnya. Caranya seperti apa? Gue juga pernah buat video tentang itu. Gimana caranya lu buat video CV. Optimisasi lah semuanya bro. Apa ada di LinkedIn itu. Lu kalau mau lihat gimana caranya buat video CV, ada di video gua yang di sini di atas atau di description bawah gue kasih lagi. Banyak juga yang nanya, aduh gimana sih bro sebenarnya CV yang paling mantap itu sebenarnya seperti apa? Ya kasihlah tips-tips untuk buat CV yang paling mantap. Oke. Gampang aja sebenarnya, oke. Yang gue lakuin adalah gue coba cari CV seseorang di LinkedIn itu yang udah kerja ke luar negeri. Profilnya itu dia pernah join sama company ini, agensi ini, negara ini. Dan dari CV-nya itu artinya dia udah proof gitu kan, udah ketahuan itu CV-nya paling mujarab. Gua copy CV-nya, cuman gua nggak jiplak itu buat lagi nama gua di sana, skill gua apaan. Lu jangan sampai pernah nih CV lu itu lu bohongin bro. Lu boleh coba tiru kayak format dia seperti apa, gimana kata-kata dia. Jangan pernah jangan pernah bro ya, lu itu buat CV yang bohongan bro. Karena itu gampang banget untuk ngeceknya. Dan itu bakalan ngebuat kredibilitas lu bakalan turun. Karena integritas itu adalah nomor satu di dunia kerja seperti ini. Believe it or not bro. Jadi coba lu itu buat profile picture di LinkedIn lu itu, profile picture yang paling cakep, paling mantep, pakai jas kah, pakai apa, karena itu jadi kayak ada efek-efek tertentu gitu lu kalau mencari seseorang gitu. Pandangan pertama itu adalah pandangan yang paling mujarab gitu, yang pandangan yang bisa membuat lu langsung jatuh cinta. Jadi kasih bro profile picture di sana yang paling mantap, yang nunjukin lu itu orang paling super duper pintar di dunia gitu. Walaupun nggak juga sih, cuman ya coba ya kasih gitu. Oke, sekarang gue mau cerita nih gimana dulu gue pernah hampir nih gue kerja ke Nicaragua. Lu tau nggak Nicaragua di mana? Nicaragua itu ada di Amerika Latin yang gue itu bener-bener nggak tahu gimana tempatnya. Bener-bener nggak tahu gue itu bakalan urus visa kayak gimana. Gue dapet kerjaan di sana, tapi untungnya gue itu nggak jadi kesana gitu. Gue dapet kerjaan di tempat lain. Cuman gara-gara apa bro? Gara-gara gue itu email how are you dan happy holiday, cuman gitu doang. Sehingga apa? Dia langsung kayak keingat gitu. Oh, si Bayu sekarang lagi available dan dia itu lagi looking for job gitu. Jadi lu itu kalau di email lu biasakan aja gitu. Apa kabar? Ada project gimana di sini? Tahu nggak sekarang gue itu project gue mau bakalan abis, gue bakalan available nih. Ya gue mau cari-cari negara yang ada di mana-mana aja, dan ya kalau lu ada gitu ya cobalah hubungin gue. Tapi ada tipsnya bro, jangan pernah lu itu memposisikan diri bro kayak lu itu you really banging gitu, lu kayak mengharap banget suatu kerjaan itu. Jangan pernah kayak gitu bro. Karena apa? Karena di sana agensi bakalan main kayak psikologis gitu di sana. Ya coba lu kasih tahu ya lu itu lagi cari kerja, cuman buat
kayak lebih kayak smart way gitu. Jadi lu nggak langsung to the point yang ya tolonglah gue itu sangat butuh banget, kalau nggak gue gini. Wah, kalau nggak bro, lu bakalan dimakan sama agensi. Gue yakin gitu. Agensi adalah bisnis ya, mereka itu gimana caranya ngambil untungan sebesar-besarnya dari lu. Jadi coba yang lebih kayak lebih smart dan lebih elegan gitu bro. Kayak gimana sih caranya bro? Ya kayak gitulah, lu yang paling ngerti lah pokoknya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau lu itu mau cari kerja di luar negeri tahun 2019, satu, coba hubungi lagi kontak-kontak person lu, agensi lu. Cobalah bangun lagi relation sama agensi-agensi lu bro. Dan juga satu lagi, dengan kawan-kawan lu semua, cobalah bangun relasi semuanya dan bangun lagi komunikasi lu. Ya siapa tahu mereka ada informasi, ya nggak ada salahnya juga sih, say hi. Dan dari sana insya Allah bakalan ada kerjaan. Dan yang kedua adalah perbaharui lagi CV lu semuanya, dan perbaharui lagi yang ada di LinkedIn lu dan CV online lu semuanya, perbaharui dengan skill-skill baru lu di tahun ini bro. Yang ketiga, lu buat semuanya itu automatic alert semua bro. Jadi lu dapat notification kalau ada kerjaan baru, langsung lamar di sana. Jangan pikirin negara apapun itu, walaupun dimanapun, ambil aja bro dulu bro. Oke, jadi itu aja kali ini bro. Thank you so much semuanya yang udah nonton, dan mudah-mudahan di tahun 2019 ini lu udah dapet kerjaan baru di luar negeri. Mungkin ini adalah step pertama lu untuk bisa dapat kerja ke luar negeri. Gua doain semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu juga di sini di Amerika bro. Siapa tahu lu bisa jadi teman kerja gua di sini. Insya Allah bro, kita bisa ketemuan di sini. Oke, akhir kata terima kasih semuanya. Kalau suka sama video-video kayak gini ya komen di bawah, kasih like dan share bro. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.